Selamat Shalom. pagi, Shalom. Bagaimana Selamat kabarnya? pagi Kak Robert. Pasti dalam keadaan sehat. Kabar kakak di sini baik. Kabar ibunya bagaimana? Baik juga Baik. pastinya. Pasti Ya. kabar adik-adik yang ada di rumah pasti dalam keadaan sehat semua. Amin. Nah, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali masuk dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan kehidupan kita. Sehingga pada saat kita memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, kita merasakan Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Amin. Amin. Nah, kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mempersiapkan kehidupan kita siapkan Alkitab kita siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan angkat satu pujian saat pagi hari ku datang lagi. Bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap
pujian dan penyembahan kami pada saat hari ini. Kami akan selalu bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah live streaming pada saat pagi hari ini. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga pada selesainya. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik siap memuji memuliakan nama Tuhan? Siap. Siap. Nah, kita akan angkat pujian. Mau ya? Pastinya tetap semangat untuk memuji ya. memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Tepuk tangan ya adik-adik.
satu kesaksian dari teman kita. Ada yang memuji nama Tuhan ya. Memuji nama Tuhan, mengirim video. Adik-adik mau melihatnya? Mau ya? Siap untuk melihatnya? Siap. Siap. Boleh Siapa ya ditampilkan? kira-kira ya? Siapa dia? Yuk. Kita lihat bersama-sama. Ya. Bagaimana? Lihat ya. Bagus tidak kesaksian adik kita tadi? Pastinya bagus. Ada yang tahu lagunya apa? Nah, adik-adik juga bisa mengirimkan video, bisa kesaksian seperti adik kita Jesslyn tadi. Ya, yang lainnya ditunggu ya. Ditunggu ya adik-adik yang videonya lainnya. Nyanyi di video, nanti dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Ya, siap betul. ya untuk memuji Tuhan? Ya. Siap. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dipersiapkan hatinya, kita siapkan Alkitab kita. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tutup mata kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mengikuti ibadah live streaming, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu ada, selalu beserta kami dimanapun kami berada. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin, membimbing, menyertai Tuhan setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, supaya firman itu dapat
tertanam dalam setiap kehidupan kami, berbuah dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, pagi shalom, selamat pagi adik-adik semua dimanapun kalian berada. Koko berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat ya, karena kita yakin dan percaya Tuhan selalu menolong anak-anaknya yang setia dan taat. Oke, ya hari ini kita langsung aja, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah ya, buka Alkitabnya. Kalau yang belum ngerti minta bimbing mama papanya supaya diambilkan Alkitab. Kita akan buka Alkitab kita di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ya, sekali lagi di rumah coba buka Alkitabnya. Kita akan membaca belajar dari firman Tuhan yang terdapat di Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Koko akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Simak baik-baik ya adik-adik. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Ya, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan ini? Orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Amin. Pembacaan firman Tuhan. Ya, berbahagia selalu yang membaca, menerima, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Koko kasih tema ya, adik-adik, Koko semua, kita punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Ya, kadang kita jangan sampai lupa dimanapun kita berada. Ya, mungkin yang udah lama nggak ke gereja ya, kita mungkin udah nggak mengikuti ibadah ya, tapi kita hari ini bersyukur kita masih bisa mengikuti ibadah online. Koko ingatkan pagi hari ini kita punya Tuhan Yesus. Jangan pernah takut. Adik-adik mungkin yang di rumah dimanapun kalian berada saat ini ya, masalah mungkin datang ya. Adik-adik paling yang menghadapi masalah mungkin takut sekolah ujian gak lulus ya, gak naik kelas, takut dijauhin teman ataupun takut hal-hal lain ya. Tapi pagi hari ini Koko kasih mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan Yesus. Seperti dalam cerita tadi dikatakan ya, seperti di gambar ini nih, di gambar kalian lihat kan ada perahu, banyak perahu. Siapa yang pernah naik perahu di laut ya? Mungkin kalau yang bisa berenang santai, tapi kalau nggak bisa berenang ya mungkin takut ya. Tapi kita lihat pembacaan firman pagi hari ini dikatakan saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya akan bertolak setelah layanan juga naik perahu ya. Mungkin dalam cerita ini murid-murid Tuhan Yesus itu udah biasa berlayar ya, seperti Simon Petrus seorang nelayan ya, dia biasa sebenarnya di perahu. Tapi kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus saat menghadapi ombak badai masalah ya, dia lupa bahwa dia bersama Tuhan Yesus. Dikatakan di situ ya, pada saat mereka berlayar pada waktu petang dikatakan apa? Ada angin ribut ya. Mungkin mereka udah biasa yang tadi Koko katakan ya, murid-murid Tuhan Yesus, terlebih Simon Petrus sebagai nelayan ya, mungkin hal yang biasa untuk naik perahu lewat danau ke sini. Dan mungkin juga jago berenang. Kalau yang nggak jago berenang kayak Koko mungkin serem juga ya, lihat badai di sini tuh kayak gambar di laut, ada kapal ya, mungkin gambarnya di sini lautnya lagi tenang. Kalau lagi ada badai ya, bisa dibayangkan sebagai murid-muridnya pun pada waktu itu sangat ketakutan ya. Dikatakan mereka sampai katakan ya, duduk ya, ombak menyembur sampai air masuk semua ke dalam perahu ya, daun buritan. Dan dia berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya, mereka lupa ya bahwa di situ ada Tuhan Yesus. Ya, kita lihat di sini poin 1 yang Koko ingin bagikan, bahwa kita harus selalu ingat kita punya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap keadaan kita. Baik susah, senang, apapun itu Tuhan selalu hadir. Kenapa Tuhan tidak mau? Karena kita sendiri yang sudah kadang melupakan Tuhan Yesus ada dalam setiap kehidupan kita.
Ya seperti murid-murid tadi. Ya mereka ketakutan. Ya saat menghadapi ombak badai, air masuk udah hampir tenggelam. Ya murid-murid lupa, padahal murid-muridnya terus mengikuti Tuhan, sudah melihat mukjizat Tuhan, melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan udah lakukan. Tapi saat ada air masuk, badai topan, mereka lupa akan bahwa Tuhan Yesus dikatakan tadi sedang ada, duduk di situ sedang tertidur. Ya mereka lupa bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dalam setiap keadaan apapun juga, baik susah, senang, ya kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus, kita punya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap keadaan kita. Ya, yang kedua poinnya yang ingin Koko bagikan juga, ya kita sebagai anak-anak juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya, Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Tapi jangan lupa juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ya udah deh, kan Tuhan Yesus ada, ya udah biasa aja, nggak pernah berdoa baca firman Tuhan. Ya tapi tetap kita sebagai anak-anak Tuhan, ya apalagi sekarang mungkin kita ibadah belum bisa secara tatap muka, secara online, ya tapi kita jangan lupakan tetap kita bangun pagi, kita mengucap syukur kepada Tuhan datang, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, kita merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita yakin dan percaya kalau adik-adik jangan pernah merasa takut lagi, apapun yang ada dihadapin, masalah yang kita hadapin, kita mau maju terus karena kita punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Ya, tapi saat kita percaya pada Tuhan Yesus juga, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap keadaan kita. Ya, dan jangan, yang paling penting juga kita mau datang, mau berdoa, mengucap syukur, memuliakan, memuji nama Tuhan. Ya, seperti tadi cerita tadi, ya murid-muridnya saat belajar, mereka saat datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bisa melakukan perkara-perkara yang lebih luar biasa lagi. Katakan kepada badai itu, diam, tenanglah. Dan kita lihat bagaimana mukjizat Tuhan terjadi. Badai itu, topan itu pun berhenti seketika karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Allah. Ya, ingat pada pagi hari ini, pokoknya nggak panjang lebar. Ya, satu penting poin hari ini adalah ingat kita semua punya Tuhan Yesus. Ya, amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini semoga dapat menjadi berkat, kekuatan adik-adik dimanapun kalian berada. Ya, sebelum nanti masuk pengumuman, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita tutup mata, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah berikan nama-Mu dan kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya kami anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi berkat, menjadi terang kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati untuk setiap keluarga mereka, kedua orang tua mereka, berikan hikmat akal budi yang daripada-Mu supaya sungguh mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Berikan kekuatan, kesehatan, cita-cita masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Allah. Kami yakin dan percaya juga bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan kami ketika kami mau setia taat mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kegiatan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan semuanya amin. Oke, selanjutnya Koko serahkan kembali ke Kak Robert dan Cileni. Nah, adik-adik bagaimana pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini supaya kita tidak perlu khawatir sebab kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumumannya ya seperti biasa minggu depan kita masih belum bisa ibadah tatap muka, jadi adik-adik tetap ibadah di rumah secara online. Yang kedua, yang mau memberikan persembahan boleh dititipin sama guru-guru sekolah minggu atau boleh juga ditransfer langsung sama bendahara sekolah minggu ke Ibu Eli. Ya, itu aja pengumumannya. Ya. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Jangan lupa minggu depan kita kembali dalam ibadah online di tempat masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Kita akan angkat pujian terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nanti Ibu Leni akan menutup kita di dalam doa. Yuk adik-adik di rumah, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, bersyukur buat pagi hari ini, buat kesempatan terindah yang Tuhan berikan untuk kami boleh tetap beribadah walaupun hanya secara online, tapi kami percaya tidak mengurangi berkat Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hari ini, dan kami juga berdoa buat sepanjang minggu ini Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sekolah, walaupun mereka juga tetap bersekolah secara online, tapi biarlah mereka tetap boleh diberikan semangat, berikan hikmat, sukacita untuk tetap mengikuti setiap pelajarannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, ini doa kami mau percaya dan kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.